illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu anak muda Bogor. Annyeonghaseyo. Annyeong, tuh ngerti Ahwat Iwan. Annyeong gitu. Kayaknya Masya Allah ketahuan suka nonton drakor nih Ahwat. Kalau aku nggak pernah nonton drakor sih, nggak terlalu tahu gitu. Terlalu sibuk ngafalin Quran. Ya, jadi saya nggak tahu itu ada Hometown Cha-Cha-Cha 16 episode ya. Kim Sen Ho itu ya pemeran Hong Banjang ya. Ada Hye Jin pemerannya Lee Min Ah itu ya. Udah ada film baru lagi. Sekarang ada film Korea yang baru lagi ya, Bisnis Proposal itu yang si Kim So Jung itu. Kim So Jung sama temennya itu emang bestie dari tahun 2017 itu. Saya nggak terlalu ngikutin ya karena aduh nggak penting gitu buat saya. Apalagi Ikatan Cinta juga saya nggak. Episode yang ke-400 itu kemarin Andin kontraksi ya. Sekarang Andin tuh merasa bersalah gitu ya. Karena hampir ada sesuatu yang terjadi. Nama anaknya juga keren ya. Namanya siapa? Askara, ibu-ibu tahu ya. Ya, katingali tah tara maca Quran teh. Alhamdulillah seneng banget. Ini mudah-mudahan jadi saya nih sedih, terharu, campur aduk gitu. Kangen istri juga. Kangen banget aku tuh. Tapi ngelihat kayak gini, ngumpul kayak gini, wah Masya Allah bahagia banget, terharu banget. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dikasih keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya insya Allah. Saya mohon maaf izin kepada para kiai, sesepuh, pimpinan DKM maupun asatis yang ada di sini untuk izin kalau bahasa Koreanya ngarewong di sini untuk kemudian sekedar memberikan sharing motivation buat anak muda. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para ikhwan yang hadir ke sini. Siapa di sini ikhwan yang paling jauh? Ada yang dari Tajur, Parung, mana itu? Ada yang paling jauh dari mana? Bogor, Masya Allah. Ada yang dari luar kota mungkin? Ya, dari mana? Garut, ngekos di Yasmin. Hah? Dari Garut asli? Sengaja ke sini? Oh tinggalnya di Bogor. Bogornya mana? Hah? Oh, gimana itu? Ada lagi ikhwan yang paling jauh selain dari itu, ada nggak? Iya. Dari mana Ustaz? Pondok Cabe. Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, kekuatan. 100 ribu. Tabe. Ya, boleh. Awat yang bawa bayi, ada nggak ibu-ibu yang bawa bayi ini?
Wah, beak duit orang ya. Ah, itu yang bawa anak. Ya, insya Allah. Tadi yang anaknya nangis mana? Ah, dikasih 100.000. Yang punya anak, yang punya anak. Ada lagi yang bawa anak? Di atas ada. Ya ibu, ada bu. Berapa orang? Ibu bawa 2. 1 aja bu. Yang di bawah 5 tahun ada? Ada 1. Ibu tetap 2 itu anaknya 2. Insya Allah ibu kekeh pisan. Nih saya titip sini bu ya. 300. Ini 100.000 tadi yang ibu ini. Yang ibu ini juga. Ibu mana lagi? Ada yang mau pura-pura ngaku punya anak lagi? Ya ini 1 tuh, yang itu tuh yang ngacung 100.000. Yang punya hutang belum lunas siapa ada? Gawe matakna. Ya, yang belum nikah-nikah ada? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wah itu ada ya, jomblo golden age itu. Weh senior. Masya Allah, mudah-mudahan. Bismillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan suatu hal yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak menemukan solusi dari 2 orang yang saling mencintai kecuali menikah. Romantis Nabi itu. Makanya kalau Kang Boni berusaha romantis berarti nyunah. Ini kita kadang suami suka kaku sama istri. Kadang suami itu senang dengerin curhatan wanita lain daripada istrinya sendiri. Tuh, betul. Kok laki-laki yang protes aneh? Biasanya ibu yang protes. Hanya romantis itu, ya Nabi itu romantis banget. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan hal yang luar biasa juga. Apa kata Imam Syafi'i? Tahu nggak katanya gitu ya? Kalau bahasanya kita milenial kan ya. Kalam ulama. Bismillah. Kata Imam Syafi'i, tahu nggak kenapa Allah menghancurkan harapanmu kepada seseorang? Agar kemudian kau tidak berharap kepada makhluk dan kau kembali harapanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyiksa nggak ngarep ke makhluk itu? Sakit nggak? Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Kenapa sakit? Karena berharap kepada makhluk, pada makhluk. Hati-hati di sini ikhwan, jadi buaya hijrah. Assalamualaikum ukhti. Mau datang kajian Kang Boni nggak di Masjid Al-Falah? Iya, aku belum tahu tempatnya. Nanti barengan aja. Ah, buaya hijrah keluar. Hati-hati. Semoga yang datang ke sini yang masih pacaran Allah putuskan insya Allah. Ya kalau udah ada niat nikah ya cepetan nikah lah. Tadi ada data dari sahabat kita. Penduduk kota Bogor ya, kota Bogor atau Kabupaten Bogor, Ustaz? Kota. Ada 940.000 lebih anak muda. 400.000 lebihnya belum nikah. Bayangin, salah banyaknya ya yang di sini. Tapi yang di sini ini high quality jomblo ukhti. Meskipun mereka hidung hinyai, tapi mereka taat kepada Allah. Ya, ukhti mau nggak dapetin jodoh yang soleh, tajir, ganteng, tapi dia belum tentu mau sama teteh. Yang di sini, meskipun mereka secara fisik biasa aja, tapi mereka nggak pernah ninggalin Allah. Kalau dia nggak pernah ninggalin Allah, nggak akan pernah dia ninggalin kamu. Kita harus ngomong apa lagi supaya kamu ngelihat kita? Kenapa kamu selalu bilang, Ustadz, dia terlalu baik buat aku. Mau kita ngedoa, ya Allah semoga dia dapat begal. Mau?
Ya Allah ya Robbi ya Karim. Ini yang terbaik. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, cari seseorang pasangan itu yang terbaik agamanya. Fasfa bizatidin taribat siadak. Supaya kita nggak banyak masalah dalam kehidupan ini. Pernah nonton sinetron Indosiar nggak? Kok jadi kesana sih? Jadi sinetron Indosiar ini banyak konflik nggak biasanya? Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW disampaikan, nikah itu yang sekufu. Kalau bisa, yang sekufu itu gimana? Yang sama-sama keilmuannya 1D3, D3, S1, S1. Ya kalau S1 ke D3 oke lah. Tapi yang bagusnya itu sekufu. Supaya apa? Nggak banyak konflik. Ekonominya sama gitu. Ya nggak jauh beda. Kalau jomplang, suaminya bilang, aku terima kamu apa adanya sayang. Meskipun kamu dari keluarga yang nggak mampu, tapi aku mencintaimu. Iya, suaminya mencintai kamu. Belum tentu keluarganya mencintai kamu. Ini yang sekufu. Naknya, cari yang sekufu. Supaya nggak kayak sinetron Indosiar, jomplang jadinya. Dan cinta itu tidak seindah sinetron di FTV. Antum dagang tales misalkan, ketemu sama akhwat yang mau beli tales pakai mobil Ferrari, terus handphonenya jatuh sama antum, keambil, set. Pertemuan pertama. Berarti ada istilah nanti cinta seindah tales kan? Kayaknya nggak seindah yang sinetron lah. Jangan terlalu banyak drama. Tapi ada drama yang real. Dari siapa? Tabi'in. Siapa? Nama ulama. Namanya Zaid bin Zuto. Pernah dengar? Zaid bin Zuto ini seorang anak muda yang takut sama Allah. Dia punya, kata Ibnu Taimiyah ini, dia punya 3 ciri orang hamba Allah yang terbaik itu. Dia punya 3 sikap. Satu, dia ada nilai khauf dalam dirinya. Dia punya rasa takut sama Allah, khosaya. Dan dia punya roja, rasa harap kepada Allah. Yang ketiga, dia punya hub, kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 165, posisi 11 itu. Saya nggak hafal. Kalau di handphone ya 3 kali scroll lah. Lebih canggih. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu kecintaannya teramat sangat besar sama Allah. Nah, Zaid bin Zuto ini seorang anak muda yang rajin belajar. Suatu waktu dia mau cari ilmu. Beliau mencari ilmu menyusuri hutan, melewati lembah, mendaki gunung. Ninja Hattori. Ini Zaid bin Zuto mencari ilmu sampai kemudian melewati hutan. Suatu saat beliau kelaparan. Pas beliau lagi kelaparan, di sungai yang kemudian beliau sedang lewati, itu nampaklah satu buah apel yang sedang ngambang. Gitu. Kebayangkan? Buah apel yang ngambang. Lagi kelaparan Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Masya Allah, Alhamdulillah ada buah apel. Langsung diambil sama Zaid bin Zuto. Begitu diambil, digigit, ditelan. Nggak perlu dijilat, dicelupin. Jadi langsung ditelan, digigit langsung ditelan. Alhamdulillah, lapar, saking laparnya. Begitu, saya nggak bisa praktekin, nggak ada buah apelnya di sini. Kalau ada saya praktekin. Ada nggak sih buah apel? Begitu ditelan, Zaid bin Zuto mikir, Astagfirullahaladzim. Ini apel punya siapa? Kata Zaid bin Zuto. Coba bayangin, saking dia memiliki rasa takut yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apel punya siapa? Saya harus minta izin. Kalau nggak minta izin, nanti akan menjadi sesuatu yang haram dalam tubuh saya. Saya akan cari siapa pemilik dari buah apel ini. Pertanyaannya, kalau antum bakal gitu nggak? Beak gegelan terus. Habis itu digigitin terus. Tapi Zaid bin Zuto kepikiran, subhanallah, saya belum minta izin, ini yang siapa nih? Saya cari dulu kebun apelnya. Disusuri sungai itu akhirnya ketemulah kebun apel. Ada satu rumah di situ, lalu kemudian didatangi rumah itu. Assalamualaikum. Lalu dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, benarkah engkau pemilik kebun apel ini? Betul, kata seorang bapak ini. Saya tadi, perkenalkan, saya Zaid bin Zuto. Saya sedang mencari ilmu untuk belajar. Dan suatu ketika pada saat itu saya kelaparan dan saya lihat ada buah apel yang mengambang di sungai. Lalu saya refleks ambil buah apel itu, lalu saya gigit dan saya makan. Dan saya baru ingat setelah saya telan bahwa ini bukan hak saya.
karena saya belum meminta izin kepada sang pemilik buah apel ini. Maka wahai hamba Allah, seandainya engkau pemilik buah apel ini, tolong halalkan apa yang sudah aku telan. Kebayang nggak? Gokil nggak ini kira-kira? Apa kata jawaban sang pemilik kebun? Demi Allah, saya tidak akan halalkan apa yang sudah kamu telan. Mun orang-orang dikitukan langsung mikir-mikir, kopet pisan ya John. Gitu ya. Pelit banget sih, cuman segigit doang gitu. Zaid bin Zuto juga kaget loh, cuman segigit loh. Kok nggak boleh? Terus kemudian kata hamba Allah ini, saya tidak akan halalkan apa yang sudah kamu telan, kecuali satu syaratnya. Kata Zaid bin Zuto, katakan syaratnya, insya Allah saya akan penuhi syaratnya. Asalkan ini menjadi halal dalam tubuh saya. Jangan sampai merusak semua hafalan dan ilmu saya. Kemudian kata si bapak ini, satu syaratnya, kau menikah dengan putriku. Kan kalau yang jomblo langsung ngenakil enak banget pak. Cuman gara-gara satu gigitan buah apel diajak nikah. Kata Zaid bin Zuto, are you serious? Seriously? Ini serius nih? Saya cuman gara-gara makan buah apel saya disuruh nikah. Kata ayah sang pemilik kebun ini, iya, syaratnya satu, kau menikah dengan putriku. Ketahuilah, dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia cacat. Mikir kan? Ayo, kira-kira mau nggak? Logika, mau nggak? Enggak. Tapi karena Zaid bin Zuto sangat takut kepada Allah, dia harus menghalalkan apa yang dia sudah makan. Kata Zaid bin Zuto, ada nggak syarat yang lain? Sungguh itu menjadi sesuatu yang berat untuk saya. Kata bapak ini, mana yang lebih berat dibandingkan sesuatu yang haram ada dalam tubuhmu? Kemudian kata Zaid bin Zuto, oke, kalau gitu, deal or no deal? Deal. Akhirnya deal, menikah dengan putri sang pemilik kebun. Akhirnya akad nikah dilaksanakan, putrinya masih diumpetin. Lalu kemudian selesai akad nikah, ayahnya bilang, silakan kau datangi kamar putriku. Hari ini, saat ini, dia sudah menjadi istrimu dan dia halal bagimu. Akhirnya didatengin sama Zaid bin Zuto, lemas, datangnya lemas. Masuk ke kamar, refleks bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada suara wanita menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari dibalik tirai ya siga kita. Ya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Udah kebayang. Harus ada visualnya. Kayak tadi apel nggak ada, tirai keluar. Gitu. Ini memang saya tadinya pengen minum, tapi belum tentu ini hak saya. Bisa jadi ini sesuatu yang haram untuk saya. Gimana kalau saya minum ini saya disuruh nikah sama Pak DKM? Repot saya. Maka kemudian kaget Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Astaghfirullahaladzim, maaf, saya salah kamar, saya akan keluar dari sini. Kata wanita itu, enggak sayang. Tapi enggak lebay juga kayak teteh sih. Enggak bilang, kamu enggak salah kamar. Begitu oke. Jadi biasa. Kata istri ini, kata istrinya Zaid bin Zuto yang sudah halal ini, katanya, kamu enggak salah kamar saya. Kata Zaid bin Zuto, enggak, saya salah kamar. Karena ayah mertuaku bilang bahwa putrinya itu seorang yang buta, seorang yang bisu, seorang yang tuli, seorang yang tidak bisa berjalan, cacat. Kata wanita ini, apa saja yang ayahku sampaikan kepadamu? Iya, dia katakan kepadaku bahwa dia seorang yang bisu. Kata wanita ini, demi Allah, ayahku benar. Aku orang yang tidak bisa berbicara sesuatu kecuali sesuatu itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau itu tuli. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau buta. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang membuat Allah murka. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau orang yang cacat tidak bisa berjalan. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali ke tempat dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gokil. Dari pernikahan ini lahirlah Imam Abu Hanifah.
yang teman-teman kenal dengan Hanafi, ulama yang luar biasa, pendiri mazhab Hanafi yang banyak dipakai di Europe dan sebagian Timur Tengah, bahkan di Indonesia juga ada. Dari apa ini Kang? Dari hasil dari anak yang soleh, anak muda yang soleh. Ada pernah dengar kisah yang pemuda dengan buah terong? Pernah dengar itu? Halo, assalamualaikum. Jarambah, oh jarambah. Apa sih? Jamaah ya? Jamaah, oh jamaah. Ada yang pernah dengar pemuda dan buah terong? Di Bashrah pada saat itu ada satu masjid. Hiduplah seorang syekh di sana. Syekh di sana kemudian ditatangi seorang pemuda jomblo, pas-pasan, hopeless, nggak ada harapan, kurus, di kacamata, di peci. Saya dong. Kayak anak muda ini lemes banget. Datang ke Syekh ini lalu mengatakan, Syekh Salim namanya. Syekh, ajarkan aku ilmu agama. Aku ingin tobat, aku ingin berhijrah. Akhirnya kata Syekh, kamu boleh tinggal bersamaku. Kau makan dengan apa yang aku makan, kau minum dengan apa yang aku minum. Kalau aku ikut puasa, kamu juga puasa. Deal dari situ. Akhirnya belajar pemuda ini. Singkat cerita, suatu waktu Syekh Salim ini puasa, saum beberapa hari lamanya. Anak muda ini kan mentalnya masih lemah. Lalu kemudian anak muda ini kelaparan banget. Tiba-tiba ada waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan dari ablasa, iblis, dari setan. Apa bisikannya? Lapar ya? Curi gerak. Cari di rumah tetangga yang berdekatan dengan masjid. Singkat cerita, dia terajak. Dia cari, akhirnya naik ke benteng masjid, masuk ke satu rumah, dan dia temukan buah terong yang sedang dikulub. Pakai iklab, kulub. Lagi dikulub. Dikulub itu dalam bahasa Indonesia apa? Direbus. Terong balado itu loh. Nikmat gak sih? Dibuka sama pemuda ini, dilihatnya terong yang udah masak ini, udah mateng. Akhirnya pemuda ini kemudian refleks ngambil terong itu, digigit. Bedanya dengan Zaid bin Zuto, kalau pemuda ini begitu makan terong nggak sempat ditelan, dia langsung ingat sama Allah. Astagfirullahaladzim, langsung dimuntahkan. Naik lagi ke benteng rumah, langsung masuk lagi ke masjid, sholat tobat, nangis. Astagfirullahaladzim, kenapa saya melakukan itu ya Allah? Harusnya saya nggak kayak gitu ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi begitu, dia lihat gurunya sedang menghadapi tamu seorang wanita dengan seorang laki-laki yang ternyata itu adalah wali si wanita ini. Lalu kemudian syekhnya bilang, hei pemuda, sini. Ya syekh, apa yang bisa saya bantu? Hai pemuda, mau nikah nggak? Kebayang nggak? Lagi lapar ditanya mau nikah nggak? Emosi nggak sih? Antum kan sebelum ikut kajian aja dikasih makan dulu supaya mental antum kuat. Makanya nanti besok sarapannya sama semen 3 roda biar kokoh dan terpercaya. Nah, akhirnya lagi lapar ditanya, kamu mau nikah nggak? Kata pemuda ini, saya ini belum makan berhari-hari. Jangankan untuk nikah, untuk makan aja saya nggak sanggup. Kata saya ini, senyum. Dah, santai aja. Ini ada seorang wanita, dia seorang janda, jendes, jambu batu, janda manis baru beranak 1. Ini banyak stoknya Pak di Kota Bogor Pak. Paling banyak janda di Jawa Barat itu di Sukabumi. Di Bandung, Kabupaten Bandung kalau nggak salah ada 17.538 janda. Saya sudah data, udah survei. Ya. Di Bogor juga banyak jendes. Jendes itu nggak terhina. Kasihan jendes itu. Terluka. Banyak air mata yang keluar karena dia bersama dengan pria yang salah dan bermasalah. Tak perlu menyalahkan Mas Aris di Layangan Putus dan benci dengan Kinan. Nah itu propaganda film untuk nggak suka sama poligami. Poligami itu bagus. Ibu-ibu aja yang nggak sepakat. Istri saya kalau tahu usia di sini gempar. Ibu, kalau suami udah siap, ajak suruh nikah lagi aja.
ilmunya ada, gampang nanti bisa, pokoknya nikah lagi aja, asal jangan suami saya. Baik. Akhirnya balik lagi ke pemuda itu. Akhirnya kata pemuda ini, kata Syekh Salim ini wanita, ini janda, udah habis masa idahnya, dan ini seorang pria yang datang ini adalah walinya. Mau nggak kamu nikah? Biar saya siapkan maharnya. Singkat cerita, oke, deal, dinikahin, nikah akhirnya, sah. Begitu nikah, apa kata istri yang soleha ini? Wahai suamiku, tadi kamu bilang kamu lapar ya? Aku udah siapin makanan buat kamu. Pulang ke rumah, ayo. Akhirnya ikut. Pemuda ini bahagia. Kenapa bahagia? Satu, ini wanita janda, meninggalkan harta yang ditinggal suaminya banyak hartanya, cantik, the best of the best. Akhirnya suaminya dia bawa sama wanita ini. Istrinya bilang, sayang, sekarang kita ke rumah yuk, jalan ke rumah. Keluar dari masjid, suaminya dalam hati bilang, mudah-mudahan lain imah tadi nu urang dipauk gitu. Mudah-mudahan bukan rumah yang tadi saya curi terong. Akhirnya ketika ngelewat, udah deket rumah yang mau diambil terongnya tadi, suaminya bilang, ayo kita percepat jalannya sayang. Ternyata istrinya bilang, stop sayang, ini rumah kita. Ayo kita masuk. Deg-degan gak suaminya? Deg-degan. Begitu masuk ruang tengah, istrinya bilang, duduk di sini sayang, kamu duduk manis biar aku ambilkan masakan yang spesial buat kamu. Akhirnya istrinya ke dapur. Begitu istrinya ke dapur, istrinya langsung teriak, Astagfirullahalazim, siapa yang sudah mencuri terongku? Kalau antum ada di posisi itu, antum bilang apa? Ada apa mah? Kucing ini pasti. Nggak akan ngaku, sok jamin. Ini laki-laki soleh, perempuannya soleha. Akhirnya laki-lakinya udah kieu nepak tarang, aduh ya bener terong. Akhirnya suaminya bilang, sayang udah, saya nggak usah ribut, tapi papa aku udah masak buat kamu. Udah sini sayang, nggak apa-apa, ini sabar, ini ujian buat kita sayang. Ayo. Kata pemuda ini, mama duduk dulu sayang, kamu duduk dulu sayang, duduk. Aku masih nggak, aku bingung aku. Kata pemuda gini, sayang, aku mau jelasin sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah. Mohon maaf, saya sampaikan sama kamu. Dia ceritain akhirnya, pemuda yang bilang, tadi saya di masjid, saya itu belajar sama Syekh Salim. Saya ini kalau makan berdasarkan apa yang saya makan. Kalau saya puasa, saya ikut puasa. Kamu tahu saya kelaparan banget. Dan ada bisikan iblis kepada saya, setan buat saya mencuri masakan. Kaget isinya. Jangan bilang. Lalu kata pemuda ini, tuh bibirnya dikit. Tunggu dulu. Karena wanita itu suka bawel. Kayaknya ada wanita yang saking bawelnya ya, sama suaminya dimasukin ke sumur yang paling angker. Begitu istrinya dimasukin ke sumur yang paling angker, jin yang ada di sumur itu keluar. Kata jin yang ada di situ, kok ada suami yang betah dengan wanita ini? Bayangin, itu jin gak pernah keluar 70 tahun itu. Keluar gara-gara ada ibu-ibu masuk ke sumur. Subhanallah. Nih, akhirnya kata pemuda ini bilang, wahai istriku, tadi tuh aku kelaparan, singkat cerita, akhirnya aku temuin ada masakan terong di sini. Aku makan, dan ketika aku gigit, aku langsung ingat kepada Allah. Astagfirullah. Lalu aku muntahkan terong itu. Demi Allah, aku minta maaf kepadamu. Ini salah aku. Aku ingin bertobat kepada Allah. Lihat, wanita yang soleha. Kalau wanitanya nggak soleha, repot. Kayak ibu-ibu repot. Jadi maneh nunya laok teh push ups ya. Wah, enggak, ini soleha. Apa kata istrinya? Sayang, sudah, nggak usah nangis sayang. Sini, aku peluk. Gitu dipeluk, istrinya bilang, sayang, atas rasa takutmu kepada Allah dari terong yang kamu makan yang bukan hakmu, dari situ Allah berikan rizki yang luar biasa kepadamu. Allah berikan hari ini terongnya, panci terongnya, rumah yang punya terongnya, dan sang pemilik terongnya. Takbir.
mata teangan boga terong. Apa hikmah dari dua kisah yang berbeda ini? Sama-sama punya rasa takut sama Allah. Kita pengen siapin nih sekarang pernikahan. Kenapa pernikahan banyak yang bermasalah? Kata data ada 2 juta pasangan muda yang menikah setiap tahunnya. Tapi setengahnya cerai, divorce, aka berpisah untuk berkisah. Yang jadi korban anak, kasihan. Kasihan banget. Sedih kalau lihat perceraian. Maka perceraian itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dibenci sama Allah, tapi diperbolehkan sama Allah. Teman-teman lihat Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Surat tentang cerai loh, tapi lihat ujungnya. Ini akan jadi konsep kita yang pertama. Nanti teoritisnya kita jalanin. Saya nggak akan sampaikan semuanya karena biar saya diundang lagi ya. Nah, ini. Insya Allah ada jeruk loh. Insya Allah. Punya siapa jeruk ini ya? Lihat Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ini kunciannya ya. Assalamualaikum. Ini kunciannya, kita pegang bareng-bareng. Apa kunciannya? Satu kata Allah. Wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kata Ibnu Taimiyah, takwa adalah upaya seseorang untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dengan harapan ridho Allah, dan upaya seseorang untuk menjauhi larangan-larangan Allah karena rasa takut kepada Allah. Ini takwa nih. Jadi upaya teteh kesini datang ke sini. Ada nggak yang datang ke Masjid Al-Falah gara-gara dihipnotis? Ada nggak? Tiba-tiba pas Kang Boni bilang Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, aku di mana? Ada? Ada. Dan teteh datang ke sini dengan kesadaran dan ada dasarnya. Makanya kita perbaikin niat kita ini satu, emang semuanya niat tuh karena Allah. Nikah itu kan dari 2 huruf ya, nun dan kaf. Nunnya ini kalau kita, ya ini mah filosofi sederhana. Nikah itu N-nya berarti niat. Niat yang paling utama. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Allah senantiasa akan berikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka lihat, kalau biasanya ahwat itu udah lebih siap untuk menikah, kita yang kadang gak siap-siap brother. Mertimbangin apa? Kuliah dulu lah, kerja dulu, penghasilannya begini. Banyak yang dikhawatirinnya. Ala takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannah. Gak usah kamu terlalu takut dengan apa yang ada di depanmu. Semua sudah dijamin sama Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Bahwa seseorang yang kemudian ingin menikah mengkhawatirkan masalah ekonomi, kata Allah, keep calm brother. Aku akan cukupkan rizkinya untuk kamu. Santai aja. Orang saya ketika nikah aja, orang ngejat saya. Kamu gak punya pekerjaan, kamu gak punya usaha, tapi pengen menikah. Alhamdulillah saya bisa menikah, hidup bareng kita berdua dengan gaji istri saya. Ya, yang pertama kan gitu dulu Pak. Itu proses namanya juga. Tapi kan akhirnya berpikir gimana caranya saya bisa mandiri untuk menjadi kepala rumah tangga yang elegan, bijaksana. Sampai aku juga nanya waktu itu sama istri, kamu kenapa sih kamu mau nikahin Handi Boni yang dulu yang baong, nakal, urakan? Ini tuh nggak jadi idola para muslimah itu. Tapi kenapa sih kamu mau milih aku? Bukan gara-gara kita ini teman SMP dan kamu udah mencintai aku dari SMP kan? Saya enggak, kata dia, enggak. Aku berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen nikah. Siapapun laki-laki yang pertama kali mengutarakan niatnya untuk menikah, saya akan terima dia. Datang we urang, set. Saya beruntungnya di situ aja, ya. Jadi saya alhamdulillah itu sudah bagian dari takdir. Saya akhirnya datang, akhirnya istri saya bilang ya udah, saya terima nikah. Singkat cerita nikah, saya bilang kamu kayak menerima kucing dalam karung, kan kamu tahu saya tuh buruk banget masa lalu. Dia bilang iya, saya tahu kok masa lalu buruk. Masa lalu kamu tuh nggak banget, kata istri saya. Tapi aku tidak pernah mencintai masa lalu kamu. Aku mencintai kamu hari ini dan masa depan. Serang yo. Kamsahamnida. Menikah itu bukan tentang banyak samanya, nggak cari juga banyak bedanya. Tapi nikah itu adalah sebuah proses untuk sama-sama menuju takwa.
dan sebuah proses untuk saling menerima kekurangan di masing-masing pasangan. Dan menikah itu membersamai dalam setiap kebaikan. Apa artinya menikah tapi selalu kemudian banyak masalah yang tidak pernah terkonversi menjadi nilai ibadah? Bahwa orang yang menikah dengan cara niat ibadah kepada Allah, dia akan mengkonversi semua potensi masalah menjadi potensi ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama fokus niat. Kalau kita mau menikah, yang pertama wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Gimana cara bertakwa kepada Allah? Ukhti, ikhwan yang berikhtiar untuk datang ke majelis ini tiap Selasa malam, cell night, healing night. Cell night itu Selasa night. Maksa, maaf ya, gak enak ya. Ya udah, healing night. Healing night ini ya, ketika healing night ini ya konsisten datang, kadang ngerti, kadang enggak. Mohon maaf, mungkin kadang sebagian dari kita ditanya sama ibu, kamu ngaji di mana sih sayang? Kenapa hijab kamu jadi gede gini? Kamu radikal sayang, kamu teroris. Mungkin ya, mungkin ada di antara kita. Atau laki-laki ditanya, kenapa kamu tiap Selasa malam kamu nggak pernah pulang sayang? Ma, aku itikaf mah. Itikaf, sok-sok alim kamu. Mama tuh tahu banget kamu tuh nggak pernah sholat dulunya. Iya mah, itu aku dulu mas, sekarang aku lagi belajar sholat. Jangan ngimpi ya dek. Mungkin ada yang dipatahkan gitu, karena ujian hijrah yang pertama itu dari lingkungan terdekat. Kadang istri kita tuh nggak percaya kita udah berubah. Walaupun istri itu pak bisa memaafkan kita berkali-kali, dan kita tuh nggak pernah bisa maafin istri meskipun satu kali. Makanya wanita itu punya yang namanya rahim, tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Dia tuh selalu bisa memaafkan, tapi mohon maaf dia nggak bisa melupakan. Termaafkan tapi tak terlupakan. Seperti kaca yang pecah dan disusun kembali, masih bisa tersusun rapi, tapi tidak pernah bisa menampilkan bayangan yang sama. Aku masih bisa menerima setiap kesalahan dari dirimu, tapi rasa cintaku sudah berbeda. Langsung ibu-ibu teh bilang, ih Ustaz gue banget. Naon sih bu Dah. Jadi yang pertama, wa may yattaqillah, takwa sama Allah. Ikhtiar buat jadi pribadi yang lebih. Jangan fokus cari yang baik atau cari yang terbaik, tapi fokus untuk menjadi yang baik dan tidak berhenti melakukan hal yang terbaik, gitu aja. Kalau kita fokus jadi yang terbaik, nantinya jadi sombong. Kita pengennya yang dapetin yang the best. Kita tuh harus pintar dalam merasa, bukan merasa pintar. Pintar dalam merasa. Pintar dalam merasa itu yang bagaimana? Yang seperti Quran surat Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi orang yang berdiri, duduk, berbaringnya terus-terusan ingat sama Allah. Itu orang yang pintar dalam merasa. Lihat macetnya kota Bogor, itu ingat sama Allah. Makanya saya curiga kota Bogor ini dihadirkan dengan kelakuan supir angkot, dan angkotnya itu memang bisa jadi itu dihadiahkan oleh Allah sebagai ujian keimanan dan mental juga kesabaran kita. Jadi kalau ngelihat supir angkot yang begitu, ya harus sabar. Apa artinya hadirnya supir angkot tapi malah jadi mengundang emosi dan masalah buat kita? Kenapa? Kenapa kok rela banget ngejadiin seseorang untuk ngerusak hidup kita? Jangan. Jadiin setiap permasalahan yang ada di kehidupan ini justru sebagai sarana kita untuk menemukan Allah. Enak nggak orang yang menemukan Allah? Orang yang iman itu kan yang alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada satu hal yang ghaib. Makanya orang yang musab, orang yang mancing itu alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Orang yang rajin mancing itu, masya Allah. Tapi orang yang rajin mancing itu kalau udah makrifat sama balong, makrifat tuh barong, kalau udah kenal sama balongnya itu bisa hebat gitu. Ustadz di sebelah sana Ustadz, kenapa di sebelah sana? Di sana banyak ikannya Ustadz. Sekurang-kurangnya teka tempo tapi bisa lihat dia.
Kenapa? Oh, karena sudah ma'rifat, sudah kenal sama balong. Bahkan, nah Ustaz itu tuh kecup-kecup. Itu apa? Nah itu mah ikan gurame Ustaz. Kok tahu sih? Iya Ustaz, skill ya Pak. Subhanallah. Jadi kalau orang udah ma'rifat tuh balong, ya udah begitu kenal. Makanya tinggian kita tuh kalau kita tuh diajak untuk senantiasa ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, kenal sama Allah. Makanya ada asma wa sifat, kayak sifat Allah terus sama asma Allah, asmaul husna. Yang satu yang kayak wujud kidam bako, yang itu ya. Terus ada lagi yang ya Allah ya Rahman gitu ya. Itu kan pengenalan sifat-sifat Allah supaya kita ma'rifat bahwa Allah itu terus-terusan kopi biasanya ada. Udah jam sakit ya. Tapi nggak apa, saya nggak bisa maksa kepada panitia. Oh, orang yang takwa itu nggak usah banyak minta sama makhluk. Kalau memang sudah rizkinya, nanti datang juga kopi. Insya Allah. Saya selalu yakin itu. Dalam setiap kajian saya selalu katakan itu dan selalu datang. Tapi nggak tahu kalau di Masjid Al-Falah. Nah, saya nggak pernah berharap itu. Saya ngarep tuh. Kita lihat siapa nanti yang dapat hidayah ya. Ini brother and sister Villa, lihat. Maka konsep yang pertama itu, orang yang kalau udah ma'rifat sama Allah, kenal sama Allah, tenang hatinya. Makanya lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini kadang kesel juga saya. Saya tuh sering banget ngisi di khutbah nikah. Khutbah nikah atau menjadi saksi nikah. Tapi kalau saya mau jadi saksi nikah, biasanya calon mempelai itu harus diundang, harus ketemu sama saya dulu 3 kali pertemuan minimal untuk mendapatkan fikih nikah. Hak dan kewajiban suami istri itu harus dikasih pelajaran dulu. Yang pertama, saya kasih pelajaran tentang tujuan pernikahan, visi misi pernikahan ini mau ngapain. Terus yang kedua, baru saya kasih tahu tentang setiap insan manusia itu berbeda. Maka kita harus ada besar hati untuk bisa menerima. Pokoknya bab-bab tentang hati. Baru pertemuan yang ketiga tentang hak dan kewajiban yang sederhana. Bahwa istri itu harus lebih respect kepada suami. Pernah lihat CS Bank nggak? Customer service yang ada di bank. Ya? So sweet nggak? Aku tuh selalu ngerasa baper loh kalau ketemu customer di bank. Nggak tahu dia karena mantan aku ya, tapi dia jelas tuh itu banget dia tuh. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Boni, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu, tunggu sebentar. Apa permasalahannya Kang? Coba baik banget tuh, perhatian banget. Coba praktekin itu sama ibu di rumah, sama bapak. Nanti begitu bapak buka pintu, Assalamualaikum bapak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap luar biasa. Yes. Maka silakan bapak duduk dulu. Mungkin bapak mau minum apa? Mau kopi, teh manis, air putih atau baygon? Silakan. Coba ibu praktekin. Kenapa ibu nggak bisa lebih romantis, lebih ramah di rumah? Kenapa bapak juga jadi superhero di luar rumah, jadi pahlawan di luar rumah, jadi teladan di luar rumah, tapi nggak bisa jadi superhero teladan di dalam rumah? Nah boleh pak. Kewajiban. Saya juga baru nemu konsep itu tahun 2020 pak, pas COVID. Jadi pas Allah berhentikan jadwal itu luar biasa. Seret banget itu. Nah, ada jadwal tuh. Astagfirullahaladzim, bener, bisnis hancur juga pak, diuji mati-matian tuh pak, kontrakan udah mau habis lagi pak. Wah gimana lagi ini mikirnya? Ya udah, pakai konsep yang pertama, ikhtiar untuk takwa terus. Teteh mau cari jodoh, jangan sibuk cari jodohnya, cari Allahnya dulu, jemput Allahnya dulu. Nanti jodoh yang didatengin sama Allah ke rumah, bisa jadi SPG Yakult atau ya gimana Allah ya. Nah, yang pertamanya takwa dulu. Nah, saya dapat konsepnya Pak 2020. Ketika saya pikir kenapa saya di rumah terus? Oh, ternyata saya hebat di luar rumah. Saya bisa nyelesain masalah orang yang di luar rumah, rumah tangga orang. Tapi saya nggak baik di rumah, nggak baik sama istri. Saya bisa dengerin curhatan jamaah itu berjam-jam, Bu. Dari yang model single parent, mau yang kemudian ya janda ya atau gadis mau yang gimana tuh saya selalu dengerin banget curhatan. Bahkan nomor private saya itu ada di Instagram Bu, saya pasang di bio profile. Sampai orang tuh masih nanya, ini sama Ustadz Boni? Iya betul. Asli. Coba foto dulu.
Kurang teh iya foto heula aku teh selfie. Beneran? Iya teh, ada yang bisa dibantu? Masih nggak nyangka. Iya terus apa permasalahan teh? Enggak, aku masih nggak nyangka aja. Iya Allah kata. Aku tuh sengaja bu. Kenapa aku pajang? Karena anak muda hari itu butuh curhat. Butuh ada yang didengerin gitu. Mau ngomong apa sih sok coba. Dan kelemahan laki-laki tuh kadang susah dalam mendengarkan wanitanya. Bukan yang pacaran ya. Kalau yang pacaran tuh pasti suka romantis. Karena romantisnya ditambah dengan romansa dari iblis. Serius. Tanya sama yang udah nikah. Bete banget gak dengerin curhatan istri itu? Berat dengerin curhatan istri teh. Naon dia tuh mah. Gitu. Kalau dengerin suratan wanita lain gimana? Ada yang bisa dibantu? Berat banget masalahnya. Harusnya suami tuh nggak kayak gitu. Suami kamu tuh nggak baik kalau kayak gitu. Suami tuh kayak yang aku lah model-model. Subhanallah. Ingat rumput tetangga tuh kadang lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi rumput tetangga itu kadang imitasi, palsu. Yang ada di sosial media tuh banyak flexingnya, banyak kopi ya mah, banyak kepalsuannya gitu. Oh masya Allah, Ustaz masya Allah, 100.000 rupiah buat Ustaz. Masya Allah, jazakallah. Kakara beli kopi 100.000 harganya. Gak bercanda. Sunnah minum itu 3 tegukan. Contoh kayak gini. Bismillah dulu kan gitu. Baru kemudian diminum. Karena masih panas nanti saya praktekin. Nah, jadi yang pertama itu Allah ngajak ke kita untuk wa may yattaqillah. Ayo perbaiki nilai takwanya. Lihat polanya. Seandainya ada whiteboard nih ya, saya tulis di sini. Informasi. Dari informasi itu menjadi sadar. Dari sadar menjadi mau, dari mau menjadi mampu, dari mampu menjadi bertahan, dari bertahan menjadi berkembang. Kebayang nggak? Muntah ngomong tuh gitu, top. So intelek pisan aing mah. Eta penyebab kemunduran. Jadi yang pertama brother, informasi dulu. Yang satu informasi, kita ini terkena jutaan informasi. Teman-teman ngedengar suara Kang Boni sekarang. Ini informasi. Dari sejam yang lalu sampai sekarang ini semuanya informasi. Ada yang tersimpan, terekam, ada yang terbuang. Nah informasi ini ada yang membuat kita menjadi sadar. Nah dari kesadaran ini akhirnya akan memicu kita untuk memiliki kemauan. Oke, bismillah, siap, saya akan mulai, bismillah. Nah itu kemauan, niat. Dari ada kemauan, nanti mulai dimampukan, ada kemampuan. Maka ada hadis yang luar biasa. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang senantiasa berikhtiar untuk mendekat kepada Allah, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Allah akan mampukan dia atau fahamkan dia ilmu agama. Jadi ada ikhtiarnya dulu. Informasi ini banyak teh. Ikatan Cinta yang sekarang udah episode 661 itu informasi itu. Ya, lalu kemudian ada sinetron tadi yang Korea ya, ada Business Proposal, ada Forecasting Love and Summer, belum lagi kemudian yang film yang Anggar itu yang kemarin ya, dan juga masih banyak yang lain. Itu semua informasi penting dan gak penting. Persib menang kemarin tapi kemudian draw juga ya, mungkin ada sinyalir, ada kelicikan tapi tidak apa-apa lah gitu ya. Oh maaf, ini saya berada di antara The Jack dan Viking ya Bapak. Kalau Persikabo ke mana? Paling aman jadi ustadz itu ketika tausiah, paling aman. Kalau saya tausiah di The Jack, hidup Persib, mau air wanina enggak? Balik ya. Informasi ini banyak informasi. Mau informasi apa? MU. Belajar sabar dari pendukung MU ya. Uyuhan Harry Maguire masih dipertahankan. Harry Maguire masih dipanggil lagi ke timnas Inggris. Memang dihadirkan untuk jadi lelucon gitu sih, nggak penting tapi. Nah itu informasi, ada informasi yang penting, nggak penting. Banyak informasi. Setiap harinya manusia terkena jutaan informasi. Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dan dari apa yang kamu rasakan. Banyak informasinya. Dari pagi kita bangun sampai kita tidur lagi. Banyak informasi. Masalahnya ada yang terekam, ada yang tertulis atau tercatat. Nah ini akan memicu kemudian kesadaran.
Mustahil orang itu bisa tobat kalau nggak sadar. Mustahil orang itu sadar kalau nggak ada informasi. Kenapa kita sholat? Teuing urang ge, pokoknya mah tiba-tiba aing teh ka masjid we. Jol takbir we, salam we, balik ka imah, ngahuleng deh orang teh. Gak mungkin. Jadi pasti ada kesadaran. Pasti ada nilai kesadaran. Teteh dihijab, pasti ada nilai kesadaran. Meskipun sekarang misalkan, mohon maaf, boleh nggak di Masjid Al-Falah kajian healing night ini misalkan ada seorang akhwat yang belum dihijab ikutan kajian, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang tatoan pengen ikutan, boleh nggak? Teman-teman Kang Boni nih, preman-preman Bogor misalkan, mau kesini datang semua, boleh nggak tuh? Kita akan melihat siapa orang yang terkena informasi dan kemudian menjadikan kesadaran dan kemauan juga kemampuan. Lihat, dari Teteh datang ke sini, awalnya Teteh ada yang tahu di Instagram, ada yang tahu di Facebook, ada yang di WhatsApp Story, ada yang dikasih tahu temennya, bahkan ada yang dijebak sama temennya. Mainnya ke Botani Square yuk. Ayo yuk. Tapi anterin aku dulu yuk ke Yasmin, ada perlu. Oh yuk, set ka dia, gedingan ngaji. Terjebak dalam kebaikan. Keren itu. Nah, dari arus informasi ini akhirnya Teteh dapat informasi, oh ada kajian Selasa malam, berangkat yuk, mauan. Ngajak temennya, sis berangkat enggak? Iya sih aku juga pengen. Kalau kamu nggak jadi, aku juga nggak jadi. Nah ini tuh iman ketergantungan namanya. Gitu. Jadi kalau si Kanaraka, aku juga ikut dia. Aku bestie banget. Kanaraka bestie. Makanya punya teman yang memicu dalam kebaikan, memotivasi untuk dekat sama Allah itu jangan dilepasin. Gampang dilepas, susah lagi buat didapetin. Makanya harus dirangkul terus. Jadi punya teman itu mahal lah buat saya. Punya teman yang memotivasi kita dalam ketaatan. Dari informasi Teteh tahu akhirnya mau datang ke sini. Akhirnya mampu tuh gimana? Teteh bisa dengan Gojek, Grab, GoCar, Maxim, or something else, or maybe with someone else, those have been loved before. Mantan maksudnya. Pas di parkiran panggil dia gini, Rudi, Dewi, kamu ke kajian juga? Kamu udah hijrah? Ya alhamdulillah sebentar diputusin sama kamu, aku udah hijrah. Jalan Allah, insya Allah ya Dewi ya. Dari pertemuan ini besoknya ketemuan. Dewi ketemuan yuk nanti yuk. Aku mau diajak nikah, beres kajian Kang Boni. Taunya kata si Rudi, Dew, ini undangan pernikahan aku. Langsung seksi Dewi teh, rek naon aing hijrah. Stres si Dewinya. Jangan stres gara-gara seseorang, nggak layak.